Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Udah pada mandi dan sarapan belum? Ya, jangan lupa kita selalu jaga kesehatan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Robbi Sidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Ya, siapkan bukunya ya. Otot pada manusia. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Dengan adanya kerjasama antara tulang dan otot, suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot manusia yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah. Yang ketiga, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat zat-zat antara lain nutrisi dan oksigen. Karakteristik otot manusia. Kontrabilitas yaitu kemampuan otot dalam berkontraksi. Ekstensibilitas yaitu kemampuan otot dalam berelaksasi. Elastisitas kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah berkontraksi dan berelaksasi. Kita masuk pada bacaannya. Gerak otot pada tangan. Manusia dapat menggerakkan tubuhnya karena adanya otot. Otot atau yang dikenal dengan istilah sehari-hari adalah daging terdiri atas sel-sel otot. Sel-sel otot adalah mempunyai kemampuan untuk mengerut yaitu kontraksi dan meregang kembali relaksasi. Otot mampu memberikan tarikan pada tulang karena dapat melakukan kontraksi. Saat kontraksi, serabut otot akan memendek dan tendon yang melekat pada tulang akan membuat tulang tertarik ke arah yang lebih dekat searah kontraksi otot. Untuk mengembalikan tulang pada posisi semula, otot mengalami relaksasi dengan memanjang seperti semula. Otot dapat bekerja secara antagonis. Contoh otot antagonis adalah bispis, dan trispis. Otot bispis dan trispis melekat pada tulang-tulang di bahu, yaitu di ujung lengan sebelah atas. Kontraksi otot bisa menyebabkan tulang lengan bawah angkat, sedangkan kontraksi otot terus akan meneruskan kembali lengan ke posisi semula. Keduanya bekerja secara berlawanan karena gerakan disebut gerakan antagonis. Ya, oleh karena itu, gerakan disebut gerakan antagonis. Saat otot biceps berkontraksi, otot biceps menjadi lebih pendek. Otot biceps akan menarik dua ujungnya. Oleh karena tulang pangkal lengan diam dan tidak berubah kedudukannya, tulang hasta bergerak dari posisi semula mengakibatkan tangan menekuk. Gerakan menekuk ini disebut gerakan fleksi. Sebaliknya, jika otot trispis berkontraksi, maka otot trispis menjadi lebih pendek. Otot trispis akan menarik ke arah dua ujungnya. Tulang belikat tidak berubah kedudukannya sehingga tulang pengubil yang tertarik dan bergerak berubah dari posisi semula. Akibatnya, tangan menjadi lurus. Gerakan meluruskan ini disebut gerakan ekstensi. Nih contohnya. Cara kerja otot nih. Macam-macam otot manusia. Pertama, otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Perbedaan otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Pertama, perbedaannya yang bentuk otot rangka atau otot lurik adalah silinder memanjang dengan banyak inti sel di tepi. Terlihat lurik. Cara kerjanya bekerja di bawah
kesadaran sesuai perintah otak. Letak dan contoh, melekat pada rangka, contohnya otot lengan, otot kaki, dan otot leher. Fungsinya menggerakkan badan dan alat gerak, nih gambarnya. Yang kedua, otot polos. Bentuknya berbentuk gelondong dengan satu sel terlihat polos. Cara kerjanya bekerja secara otomatis, tidak secara sadar. Letak dan contohnya dinding organ tubuh bagian dalam. Contohnya usus, rahim, dan pembuluh darah. Fungsinya untuk menggerakkan organ tubuh bagian dalam. Nih gambarnya. Yang ketiga adalah otot jantung. Bentuknya silinder bercabang yang pendek dengan satu inti sel di tengah terlihat lurik-lurik. Cara kerjanya bekerja secara otomatis, tidak secara sadar. Yang terdapat pada bagian jantung. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nih, perbedaan antara otot rangka, otot polos, dan otot. Perhatikan gambar tersebut, ya, menunjukkan letak otot dan hubungan dengan menggunakan garis. Yang pertama, garis biru adalah otot jantung, terdapat pada bagian jantung. Yang garis merah adalah otot polos, itu berada di dalam tubuh bagian dalam, contohnya usus, rahim, dan pembuluh darah. Yang kuning adalah otot lurik. Otot lurik ini melekat pada rangka, contohnya otot lengan, otot kaki, dan otot leher. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan otot adalah dengan cara berolahraga. Namun, terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot saat berolahraga. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau bahkan cedera otot yang cukup menyakitkan seperti kesleo atau terkilir. Bagaimana cara mencegah terjadi cedera otot pada saat olahraga? Yang pertama, melakukan pemanasan dan pendinginan. Kita melakukan pemanasan dan pendinginan dulu. Yang kedua, melakukan peregangan. Yang ketiga, mulai dengan perlahan dan tidak memaksakan diri. Keempat, banyak minum air putih. Kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Yang keenam, lakukan olahraga yang bervariasi. 7, ketahui kelemahan tubuh. Dan 8, mintalah bimbingan orang yang ahli. Jadi, kita melakukan olahraga harus secara berhati-hati. Macam-macam gerakan otot. Yang pertama, gerakan membungkukkan, nih. Kaki ke atas, kaki ke bawah bergantian. Yang kedua, gerakan meluruskan tangan ke atas ke bawah. Gerakan menegakkan kaki dengan bantuan tangan. Gerakan menjauhkan kaki sama tangan. Nih, gerakan memutar. Membuat desain cover buku. Agar dapat menghasilkan gambar cover yang menarik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain background atau latar depannya. Ada dua macam desain dalam cover, yaitu cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu, juga disajikan dengan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Covernya penuh dari halaman depan. Tubuh manusia yang cover polos, hanya tulisan aja yang di atas. Bawahnya adalah polos tanpa ada tulisan dan ya, untuk latihannya adalah evaluasi kedua, halaman 99 sampai halaman 100. Ya, untuk hari ini cukup sekian pelajarannya. Jaga kesehatan dan jangan lupa selalu cuci tangan. Kita akhiri, subhanakallahumma anta wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.